Berita pertama, fakta mengejutkan, masuk situs Premier League. Justin Hubner resmi naik ke tim senior Wolves. Masuk situs Premier League. Justin Hubner nampaknya resmi naik ke tim senior. Sang pemain keturunan Indonesia tercantum dalam skuad Wolves di situs resmi Premier League. Hubner terpantau menggunakan nomor punggung 67 sebagai seorang bek. Namun, profil Hubner belum dilengkapi dengan foto. Maklum, Hubner sendiri belum menjalani debut bersama Wolves di Premier League. Meski demikian, kabar tersebut lantas menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penggemar Indonesia. Mengingat Hubner menjadi pemain timnas Indonesia satu-satunya yang saat ini terdaftar di Premier League. Dia menjadi pemain muda Indonesia yang diharapkan bisa debut di kompetisi paling bergengsi Eropa itu. Hubner akan menjadi pemain Indonesia kedua yang bakal berkarir di Premier League. Sebelumnya, Jordi Amat telah menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang pernah berkarir di kasta tertinggi Liga Inggris itu. Selain Justin Hubner, pemain keturunan Indonesia lainnya yang diyakini bakal ikut berkarir di Premier League adalah Elkan Bagot. Bek jangkung itu saat ini diketahui berstatus sebagai pemain Ipswich Town dan juga berpotensi naik kasta ke Premier League. Ipswich Town saat ini berada di peringkat kedua Liga Championship. Jika terjadi, ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Berita kedua, klub Belanda resmi lepas Rafael Struijl ke timnas Indonesia. Berikan doa terbaik untuk sang penyerang. ADO Den Haag melepas Rafael Struijl ke skuad timnas Indonesia. Rafael Struijl sendiri masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. ADO Den Haag dalam situs resminya sudah mengumumkan bahwa mereka bakal melepas Rafael Struijl ke timnas Indonesia. Pihak klub pun tak ketinggalan untuk memberikan doa terbaik untuk penyerang 20 tahun tersebut. Semua berharap Rafael Struijl bersinar bersama timnas Indonesia. ADO Den Haag mendoakan semoga Rafael beruntung di Piala Asia. Piala Asia 2023 sendiri bakal dilaksanakan pada 12 Januari sampai 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Vietnam, Irak, dan Jepang. Mari kita semua memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Coba beri semangat kalian di kolom komentar di bawah video ini. Berita ketiga, alhamdulillah semua berjalan lancar. PSSI lempar pujian untuk Shin Tae-yong soal pilihan tempat TC Timnas Indonesia. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali memuji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan tempat pilihannya untuk pemusatan latihan skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini memang menjalani TC di Antalya, Turki sejak 20 Desember tahun 2023 lalu. TC ini digelar Shin Tae-yong sebagai persiapan tim merah putih menuju Piala Asia. Skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup di Piala Asia bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Melawan tiga negara tersebut memang tak mudah. Bahkan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan dalam ajang ini tak diunggulkan. Namun, timnas Indonesia tak ingin ciut saat berhadapan dengan tim-tim besar tersebut. Untuk itu, timnas Indonesia menjalani TC di Turki agar persiapan tim berjalan dengan maksimal. Zainuddin Amali mengatakan bahwa tujuannya ke Turki untuk memantau langsung training camp yang ditempati timnas Indonesia. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut mengatakan bahwa setelah perjalanan di sini, mereka cukup berkesan. Bahkan ia memuji pilihan Shin Tae-yong ini karena tempat training camp yang dipilihnya cukup bagus. Jadi saya kira tempat ini sangat cocok dan baik, ujar Amali. Ini akan saya laporkan ke Pak Ketum PSSI bahwa pilihan kita mengirimkan timnas ini sangat tepat. Terutama persiapan menuju Piala Asia yang akan dimulai Januari di Qatar, bungkasnya. Berita keempat, Tom Haipemer foto kakek dan neneknya dari Solo dan Manado. Apakah ini kode siap dinaturalisasi dan segera bela timnas Indonesia? Jika kata saya,
ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Pemain keturunan Indonesia asal Belanda, Tom Haye semakin menunjukkan dirinya ingin membela timnas Indonesia usai mengunggah foto kakek dan neneknya. Tepat di hari Natal, Tom Haye mengunggah foto neneknya yang berasal dari Indonesia. Unggahan ini dianggap sebagai kodenya membela timnas Indonesia. Tom Haye memang memiliki keturunan Indonesia dari orang tua ibunya yang berasal dari Indonesia. Neneknya dikabarkan berasal dari Sulawesi Utara, Manado. Sedangkan kakeknya dikabarkan berasal dari Jawa yaitu Solo. Pengamat sepak bola nasional Bung Ropan menyatakan bila Tom Haye bisa saja dinaturalisasi lebih cepat dari jadwal seharusnya, Tom Haye akan didorong lebih cepat, bukan tidak mungkin dia bareng dengan Ragnar Orotmangun, kata Ropan melalui channel YouTube-nya. Ketum PSSI, Erick Thohir memang sudah secara terbuka menyatakan menunggu Tom Haye untuk bisa dinaturalisasi. Kami masih menunggu juga Tom Haye, dia gelandang bertahan. Dia juga ingin sepertinya, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga menyambut baik rencana ini. Ini proyek yang sedang dijalani Erick Thohir dengan tujuan yang sangat baik untuk Indonesia. Jadi lihat saja situasinya ke depan seperti apa, kata Shin Tae-yong. Berita kelima, heboh Witan Sulaiman makan mie instan jelang Piala Asia. Shin Tae-yong langsung ambil sikap tegas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyikapi dengan tegas kabar Witan Sulaiman yang viral gegara menyantap mie instan ketika pemusatan latihan Piala Asia di Turki. Kabar Witan yang ingin menyantap mie instan diketahui publik melalui unggahan Marcelino Ferdinand. Penggawa KMSK DNZ itu merilis konten yang melibatkan rekannya lewat fitur Instagram eksklusif. Unggahan Marcelino soal aktivitas Witan tak ayal diviralkan berbagai akun supporter timnas Indonesia di sejumlah platform media sosial. Kabar itu pun kemudian dikonfirmasi asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Iya benar Witan Sulaiman memakan mie instan saat isi Piala Asia. Tingkah buruk Witan pun menuai banyak kritik. Para supporter menyayangkan sikap sang pemain karena tidak menjaga asupan nutrisi jelang bergulirnya Piala Asia. Shin Tae-yong lantas mengambil sikap tegas soal sikap indisipliner anak asuhnya. Sang pelatih memberikan teguran kepada Witan dan para pemain timnas Indonesia lainnya untuk menjaga pola makan jelang bergulirnya turnamen. Lantas bagaimana menurut kalian jika timnas Indonesia gagal di Piala Asia? Apakah Shin Tae-yong yang harus disalahkan? Jelas para pemain tidak hati-hati dalam nutrisi yang dia makan. Coba beri komentar kalian di bawah video ini ya.